Adapun ruku dan sujud maka tujuannya adalah mengagungkan secara pasti. Ruku itu kadada adat, adalah adat kebiasaan orang ruku, kadada. Orang olahraga ada ruku, orang senam itu ada ruku kayak itu. Ruku itu khusus ibadat, khusus untuk mengagungkan Allah. Sujud kadada kebiasaan, sujud orang bulukub adalah kadada, karena sujud itu hanya untuk ibadah, sangat mengagungkan Allah. Seandainya boleh ia mengagungkan Allah Azza wa Jalla sedangkan ia lalai daripadanya, niscaya ia boleh mengagungkan berhala yang diletakkan di mukanya sedangkan ia lalai daripadanya, atau ia mengagungkan dinding yang ada di muka sedangkan ia lalai daripadanya. Kita menyembah berhala, nah berhala umpamanya, tapi hati kita lain, bolehlah murtad kita. Kenapa? Karena perbuatan kita perbuatan orang musyrik. Patung, nah kita nyembahan patung, tapi hati kita ke manakah? Kada patung itu pak hati kita cuma menyembah patung. Bolehlah macam itu? Kada boleh. Atau dinding, kita menyembah dinding, tapi hati kita kada ke dinding, bolehlah? Kada boleh. Nah sama kita menyembah Allah, hati kita ke lain, kada boleh juga. Kada boleh juga. Niscaya ia boleh mengagungkan berhala yang diletakkan di mukanya sedangkan ia lalai daripadanya, atau ia mengagungkan dinding yang ada di muka sedangkan ia lalai daripadanya. Apabila ia keluar dari keadaannya mengagungkan, maka tidaklah tinggal kecuali gerakan punggung dan kepala semata. Kalau kita ruku tapi kita kadang mengagungkan Allah, bejungging benamarannya. Sujud kita kadang mengagungkan Allah, bejungging benamarannya. Itu dinamai sujud karena mengagungkan Allah, dinamai ruku karena mengagungkan Allah. Dan padanya tidak ada kesulitan yang menjadi tujuan ujian dengannya. Nah pengalihnya ruku itu, nah pengalihnya sujud, kalau ada ngalihnya itu. Kemudian dijadikannya sembahyang sebagai tiang agama. Sembahyang ini dijadikan tiang agama. Padahal pina inting ngejagawiannya tuh, dibanding zakat ngalih zakat, dibanding haji ngalih haji, dibanding puasa ngalih puasa, tapi sembahyang dijadikan tiang agama yang membedakan antara kafir dan Islam. Sembahyang itu perbedaan antara kafir Islam. Orang ada sembahyang kafir, orang sembahyang Islam. Didahulukan sembahyang atas haji dan seluruh ibadah lainnya, dan wajib dibunuh karena meninggalkannya sembahyang secara khusus. Dan saya ujar Imam Ghazali tidak melihat bahwa seluruh pengagungan itu bagi salat dari sisi amal-amal yang zahir. Sembahyang itu lebih hebat daripada haji, bukan karena ruku sujudnya, bukan karena Fatihahnya. Sembahyang lebih hebat daripada puasa, bukan karena ruku sujudnya, ngalih puasa. Nah, jadi sembahyang itu lebih unggul daripada ibadah yang lainnya, bukan karena sisi amal-amalnya yang zahir, melainkan disandarkan kepadanya tujuan munajat. Sembahyang lebih hebat dari puasa karena dalam sembahyang itu ada munajat dengan Allah. Sembahyang lebih hebat daripada haji karena sembahyang ada munajat kepada Allah. Itu maulah sembahyang ini unggul pada ibadah-ibadah yang lainnya. Nah kalau kita sembahyang tapi hati kita kadang merasa munajat kepada Allah, ada napa-napa yang ngarannya. Maka sesungguhnya itu didahulukan atas puasa, sembahyang, zakat, haji dan lainnya, bahkan kurban dan pendekatan diri yang merupakan perjuangan bagi jiwa dengan mengurangi harta benda. Nah, sembahyang itu diutamakan dari ibadah yang lainnya karena dalam sembahyang ada munajat, ada dialog dengan Allah. Rasulullah bersabda, artinya kalau kamu ada kesulitan sesuatu, kata Rasulullah, ada sulit sembahyang 2 rakaat,
sembahyang. Kada ada sirin madahakan bila kamu sulit bersedekah, kada ada. Bila kamu sulit naik haji, kada ada. Kalau kamu berada dalam kesulitan, bawa sembahyang, akan terbuka kesulitan itu. Kenapa sebabnya? Pada intinya jaga wiannya sembahyang nih, karena dalam sembahyang itu ada munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sembahyangnya kada ada khusyuk, 100 rakaat sembahyang bertambah sulit, kan bertambah nyaman masalah. Banyak masalah dihadapi. Jangan dibawa sembahyang. Bawa sembahyang. Sembahyangnya kada khusyuk, kan napa-napa bertambah sulit masalahnya. Nah, sembahyang itu bisa melapangkan kesulitan kita kalau kita merasakan ada munajat dalam sembahyang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya daging-daging kurban itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, dan tidak pula darahnya, tetapi takwa daripadamu lah yang dapat mencapai. Kita berkurban, sembelih sapi, sampai dagingnya lawan Allah Ta'ala, sampai ke darahnya lawan Allah Ta'ala, kan udah sampai. Nang sampai napanya ikhlasnya, niatnya. Sama sembahyang, jungkang ruwat ini tuh kan dipandang oleh Allah. Nang dipandang apa? Nang utama dipandang Allah adalah munajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat yang menguasai hati, sehingga sifat itu membawa hati kepada mengikuti perintah-perintah yang menjadi tuntutan. Maka bagaimana urusan itu dalam salat? Dan tidak ada kebutuhan dalam perbuatan-perbuatan. Allah kada perlu disujuti, Allah kada perlu dirukuin itu. Orang kafir bisa ruku, orang kafir bisa sujud. Tapi orang kafir kada bisa merasakan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perbedaannya antara Islam dan kafir. Orang sujudnya itu orang kafir bisa aja, Cina bisa ruku, sujud. Munajat kepada Allah kada bisa, hanya orang yang Islam yang bisa. Makanya sembahyang, perbedaan itu antara Islam dan kafir adalah sembahyang, bukan ruku sujudnya, tapi munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah yang menunjukkan dari sisi makna disyariatkannya kehadiran hati itu. Oleh karena itu hadir hati di dalam sembahyang itu adalah rohnya sembahyang. Khusyuknya itu adalah rohnya sembahyang. Kalau orang itu banyak khusyuknya dalam sembahyang, rohnya itu aktif, orang tuh gagah. Orang tuh gagah karena rohnya sempurna di awaknya. Lalu semua awaknya bisa bergerak. Nah, kalau orang itu hanya khusyuknya kepada Allah hanya dalam takbiratul ihram, orang tuh hidup cuma kada bergerak, nah antak-antak. Orang tuh rohnya enggak tenggurukan hidup, masih tangan kada kawa lagi bergerak, berarti sudah kawa lagi bergerak. Kenapa? Rohnya sedikitannya lagi ditenggurukan sudah. Nah, sama sembahyang nang hanya sedikit khusyuknya itu, kayak orang banget antak-antak nih tuh. Ini pandiri kada menyahut, penando kada lagi. Kalau sembahyangnya sama sekali awal akhir kada khusyuk, itu kada sah, mati sudah orangnya itu. Jadi makin sembahyang itu makin banyak khusyuknya, nah makin banyak gerak-gerik manusia itu bandingannya. Nah, ingat situ jika kamu bertanya. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة فيا أيها الراجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.